aku apply buat master's degree, terus dapat di Orang pengen tahu kan? ya Susah? dan lokasinya itu di tempat yang gue belum pernah pergi, which is Yeah. namanya Anambas. Yep. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Marcellinus Jerry Winata. Correct, ya. So people call you Jerry. Iya, banyak kan. Ada yang nyebut Marcel, cuman jarang banget ya. Dulu ada yang nyebut Marcel. Tapi sekarang lebih people calling Jerry you lah. Jerry. So Jerry, lahir di Bandung, Betul, besar di Bandung. betul. Kenapa kuliah di luar negeri? Dari dulu gue memang pas lagi dari kecil pun memang pengen banget mencoba untuk punya pengalaman di luar lah. Gue di Bandung sampai SMA kan ya. Yeah. Dan I love that. Cuman gue kayak selalu dari kecil tuh pengen, it's such a big world gitu kan, besar sekali dunia ini. Jadi gue pengen explore dari dulu. Walaupun keluarga gue nggak ada yang kayak gini sih, cuman tapi dari dulu memang selalu pengen explore. Jadi ya syukur dapat kesempatan juga. Keluarga juga mendukung. Jadi dan Bonyok juga kayak bener-bener udah ngeliat nih dari kecil tuh gue emang orangnya, anaknya kayaknya nggak bisa deh di satu tempat gitu. Udah deh kirim keluar gitu. Dari Malaysia, Australia, Amerika. Well, ke Malaysia, sekolah di Universitas Australia, tapi graduated di Malaysia. Gitu. Gue nggak pernah tinggal di Australia. Tapi kuliahnya di Universitas Australia. Jadi dua university atau satu university. Jadi ada university. kayak jadi mereka punya kampus di Malaysia gitu. Australian University punya kampus di Malaysia dan gue tinggalnya di Malaysia. How long you been living in Malaysia? Waktu itu gue dari 2000, I moved there in 2001. Gue balik 2006 akhir. So about 6.5 years. Jadi lanjut ke Amerika? Enggak, balik dulu ke Jakarta. Terus gue kerja di Jakarta selama sampai tahun 2010 gitu, 2011. Selagi gue kerja, aku apply buat master's degree. Terus dapat di Universitas Amerika, namanya Fletcher School. Nah, tapi untungnya karena program ini program yang didesain untuk professional people yang nggak bisa ninggalin kerjaannya dan pindah ke luar negeri selama 2 tahun. Ini gue masih tinggal di Indonesia, tapi bolak-balik ke Amerika. Bisa ada. Jadi gue tuh kayak setahun 3 kali gitu ke Amerika. Why not choose Indonesian University? Yang aku mau ya, maksudnya untuk bidang yang aku mau tuh kebetulan memang yang di sana lebih kuat karena universities yang aku ambil it's not one of the oldest, it's the oldest university yang memiliki program untuk international science and diplomacy. Gitu. Jadi mereka sekolah tertua, udah juga sangat established dan dengan topik yang aku suka gitu. Dan di Indonesia ada, but it's just not as strong. Nah, jadi dan waktu itu juga kebetulan kan gue itu pas kerjanya di World Bank pada saat itu waktu aku apply. And it's such an international sort of organization. Dan masih sangat disayangkan jebolan-jebolan yang dari luar itu lebih gampang untuk break the glass ceiling kalau mau naik atau berkarir di sana gitu. Jadi itu juga salah satu konsiderasi sih. Selalu komunikasi ya yang diambil? S1-nya di komunikasi, mass communications. Dulu sebenarnya majornya di advertising sebetulnya. Ngambil advertising. Tapi kerja di advertising agency cuman setahun palingan ya, setahun lebih lah. Selebihnya itu selalu kerja di international development kayak lembaga-lembaga multinasional pembangunan kayak World Bank, PBB gitu. Nah, pas yang S2-nya gue jadinya ngambil ke arah sana, so international science and diplomacy. Balik lagi ke karir World Bank. Ya. Nah, gimana cara masuk World Bank? Orang pengen tahu kan? Ya. Susah? Kalau untuk kasus gue ya, jadi sebelum aku ke World Bank kan aku udah kerja dulu nih ya beberapa hal lah. Mulainya tuh sebagai penerjemah sebetulnya.
Jadi pas balik-balik dari Malaysia, I did take communications. Cuman ya kayak kebanyakan jebolan baru kali ya, fresh grads, you don't really know what you wanna do. Ini lebih ke opportunity aja. Teman-teman gue banyak yang kerjaannya itu adalah sebagai penerjemah. Baik itu tulisan, dokumen, dan juga yang simultan, yang kayak di film-film itu loh yang teman-teman gue banyak kerja kayak begitu. Terus akhirnya gue dikasih kesempatan kayak lu mau nggak bantuin gitu. Nah ketika gue jadi penerjemah, most of the clients yang kita kerja bareng itu adalah kedutaan, terus lembaga-lembaga internasional kayak UN, PBB, World Bank, kayak gitu-gitulah. Terus NGO internasional. Nah, jadi sedikit demi sedikit my network grows di field itu. Nah, waktu itu gue juga sering kerja cuma sebagai penerjemah freelance untuk World Bank. Nah, jadi banyak kenal orang sana, and then they kind of find out ternyata gue backgroundnya itu adalah communications sebetulnya. Dan aku pernah ngerjain kayak communication campaign. Ini yang sama agency ya. Walaupun klien kita itu adalah international NGO, kita ngerjain kampanye untuk HIV/AIDS di Indonesia. And until today masih salah satu yang menurut gue kerjaan paling gila, paling susah, and still very rewarding. Karena untuk itu gue bikin kampanye perubahan perilaku seksual untuk komunitas high risk atau berisiko tinggi, which is male who have sex with other male. Tunggu, dari translator dari translator lari ke campaign. Ada transisi seperti itu, kesulitan nggak? Sebetulnya sih enggak juga ya, soalnya kan emang kalau translator itu memang is a completely different skill ya. Cuman kalau untuk yang campaign, itu hal-hal yang udah gue pelajari sebelumnya. Justru yang agak melenceng itu sebagai penerjemah. But I was relying on my linguistic ability. Dan untungnya gue waktu itu udah lumayan nyaman untuk berbahasa Inggris. Jadi untuk belajar jadi penerjemah nggak begitu sulit. Cuman kan everything I learned in school is all about the communication part of it. Jadi ketika make the switch ke campaign itu sebenarnya nggak gitu. Ada timnya. It's a big agency. It's a big agency. Gue tuh sebenarnya paling cupu gitu. I was the bottom of the food chain kan. Gue paling cupu. Cuman I was very lucky karena topiknya itu adalah HIV/AIDS yang mentargetkan laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki lain. Tapi bukan gay community, which is make it even difficult. Ini tuh orang-orang yang misalkan closeted, yang udah kawin tapi masih berhubungan seks dengan laki-laki lain, kayak gitu-gitu loh. So, di tim itu nggak ada satupun yang paham mengenai this community. Sedangkan gue paham, I'm a member of the community. Jadi, walaupun status gue tuh paling cupu, they give me a lot of responsibility. Karena I have inside knowledge gitu. Jadi seperti gue bilang, it's very difficult, dan kebayang dong kayak kita harus membuat campaign untuk perubahan perilaku, terutama untuk komunitas yang sangat spesifik ini di negara seperti Indonesia. Masih tabu which is ya. Very tabu. Dan jadi ya kita benar-benar harus press otak gimana caranya untuk membuat kampanye kita itu terdengar, dimengerti, tanpa offending anyone. So it's very difficult. Tapi akhirnya kita bisa nge-launch, and the campaign was lasted for a couple of years, Masih sampai sekarang? Udah enggak, karena fundingnya udah enggak ada. So and then respon target campaign gimana? It was for that particular time it was okay. Tapi kan kalau sekarang mungkin dunia udah berubah juga lah ya. So tanggapannya juga sudah berubah. So it's still diperlukan untuk strategi lain untuk sekarang. Tapi at that time it was very interesting. Alright. Nice and clean penjelasannya. Tapi ya itu tadi. Tapi dari sana ya, setelah gua ngerjain campaign itu, that campaign got noticed by the World Bank. Gitu. Dan kebetulan then they hire you. Well, nggak langsung sih. Jadi basically kan karena network aku juga di World Bank sudah ada. Jadi ketika ada salah satu pentolan World Bank yang ngeliat campaign itu, and then kenal juga akhirnya,
Terus dia nanya, will you be interested to join the team? Tapi ya udah, I go through the whole hiring process, nggak langsung di appoint. And what you doing in there? Di sana di World Bank gue part of the communication team. Waktu itu masih jadi konsultan sih untuk ngerjain communication pengentasan kemiskinan untuk daerah kecil dan terpencil. Ya, jadi kayak provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten yang di borders daerah luar Indonesia gitu kan, yang memang sangat sulit dijangkau, dan juga nah itu kita ada program untuk membantu mereka merealisasikan inspirasi pembangunan mereka. How long you been Gitu. with I was as a consultant for that particular project for about hampir 2 tahun. Nah, pas gue lagi kerja di sana, headquarter yang di Jakarta itu notice gitu. Jadi pas mereka ada kesempatan, gue di approach kayak mau nggak lu pindah ke HQ? Jadi no longer as a consultant working on a project, but lu akan kerja di corporate office untuk World Bank. Di sana kita ngehandle-nya justru lebih banyak lagi. Jadi it's not just one program, tapi semua portfolio World Bank Indonesia gitu. Jadi and I applied and go through the whole hiring process, and I got it. And now orang pasti penasaran ya. Wow, ceritanya selalu itu flashback ya. Orang pasti penasaran. Orang udah pada tahu dan siapa sih yang nggak kenal Jerry? Aduh, please deh. Lah. Kenapa sekarang lari ke aku boleh bilangnya sampah nggak sih? Bisa. Sampah itu bagian. Jadi lagi-lagi sih itu kayaknya you progress, right? You progress, and then masalah dunia ini juga selalu berubah, gitu kan. Dan gue juga nggak bisa bohong kayak apakah gue secara aktif ngejar kerjaan ini? Well, maybe subconsciously gue nggak tahu. Cuman yang gue bisa rasain sendiri itu kayaknya lebih ke opportunities lagi, ya. Opportunities, but you have to put yourself out there kan. Jadi waktu itu gue memang lagi gila-gilanya traveling sebetulnya. Oke. Ya, gila-gilanya traveling, dan gue traveling diving ke berbagai tempat di Indonesia, dan gue tuh sedih banget gitu kayak tiap kali gue ke satu tempat, it's gorgeous. Ya. But gue tetap mungutin sampah mulu nih gitu kan. So it's heartbreaking, dan I'm such a proud Indonesian. Ya, maksudnya gue tuh bangga banget gitu, tapi kok sayang banget ini tempat. So setelah dari situ gue dikenalin tepatnya ke orang yang memang baru buka resort, dan salah satu hal yang mereka minta bantuan gue adalah mereka mau mencoba untuk membuat resort ini lebih sustainable dari segala aspek, termasuk juga dari aspek sosialnya, nggak cuma lingkungan tapi sosialnya juga. So aku diminta buat bantuin dong gimana caranya. So dan lokasinya itu di tempat yang gue belum pernah pergi, which is namanya Anambas. Jarang banget orang Indonesia pun tahu Anambas. Betul. Ya kan? Nah, gue juga penasaran jadinya ini apa ya Anambas ya. So gue diundang, I went. Itu memang gila banget sih itu tempatnya. Ternyata itu tuh dulunya itu bergabung dengan Kabupaten Natuna. Kalau Natuna gue pernah dengar. Anambas ini kabupaten baru pemekaran dari Natuna. That's why kita jarang banget yang dengar nih Anambas kan. It's beautiful. Kayak cantik sekali, terus juga divingnya bagus banget segala macam. Tapi ya isunya gitu. Isunya sampah di mana? Sampah parah, dan mereka tuh kayak kena dari dua sisi gitu loh. Kayak perilaku masyarakatnya juga tidak membantu. Ya. Infrastruktur di sana pun sangat kurang. Ini kan di antah berantah ya, di tengah-tengah laut Cina Selatan, titik kecil gitu antah berantah. Jadi untuk membangun sesuatu di situ pun sangat sulit. Ditambah lagi karena posisi geografis mereka dapat sampah kiriman setiap musim dari dari beda-beda tempat. Kayak misalkan pada saat angin utara, itu sampah yang gue pungut itu bisa dari Vietnam, Thailand gitu. Nyampe. Wow. Soalnya kan yang namanya laut kan nggak tahu batas nasional kan. Betul. Dia nggak tahu batas administratif. Ini Indonesia, ini Malaysia, ini Vietnam.
ngalir kan. Dari plastik-plastik itu bisa dibaca. Kita udah bikin studi, kita akhirnya bikin satu kayak scientific research untuk masalah sampah. Kalau sampah di laut itu ada istilahnya marine debris, sampah laut lah. Itu kita bisa lihat, gila ini dari Vietnam, dari mana gitu, kelihatan gitu. Dan ada juga ketika musim selatan itu dapat dari Jawa, dari Batam, dari mana-mana. Jadi benar-benar ngumpul di situ. So itu menjadi satu masalah yang ganda, jadinya bertubi-tubi. Udah mereka juga infrastrukturnya sangat tidak memadai untuk mengolah sampah mereka sendiri, ditambah lagi sampah kiriman. So what gitu. you do? Jadi akhirnya listen, there's no easy solution untuk kayak hal-hal seperti ini untuk sampah. Of course. Nah, Yayasan Anambas itu adalah yayasan yang sekarang ini gue lagi kerjain. Kita mencoba untuk membuat suatu inovasi. Ceritanya sih gini, gue udah tahu mau ngurusin sampah nih. Pasti research dulu dong, ya kan. Nah, dari semua research yang kita udah lakukan, banyak sekali inovasi dan solusi tuh yang udah ada. Ya canggih-canggih nih. Tapi gak sesuai. Karena kecanggihan. Jadi solusi yang sudah dibuat itu khusus untuk pulau-pulau besar kayak Bali, Lombok gitu loh. Yang infrastrukturnya lebih bagus. Karena mesinnya gede-gede atau bagaimana? Ya soalnya kan zaman sekarang kita ketika ngomong solusi, orang langsung mikirnya high tech. Gimana kita bisa mecahin masalah high tech nih kan, pakai teknologi, let's introduce technology gitu, which is not a bad thing. Cuman ketika kita tarik balik, gua ngurusin sampah di Anambas yang listrik aja nggak ada. Di beberapa desa yang gua kerjain, bahkan listrik pun nggak ada, sangat terpencil. Gimana gua mau mengintroduce high tech solution? Jadi setiap kali gua diundang untuk jadi pembicara di panel misalkan ya, untuk masalah sampah, everyone was talking about high tech solutions. And gue tuh wow, so impressive. Oh my god, it's so amazing. Terus pas ke gue gitu kayak, no, we can't use any of it. Jadi gue mengintroduce low tech solutions. Jadi kita bikin satu skema di mana mesin-mesin yang kita introduce itu nggak ada yang baru. Jadi kita tuh basically membuat investasi di satu desa nih, desa A ya. Oke, kita bikinin pusat daur ulang. Mesin-mesinnya kayak misalkan pencacah plastik, penghancur gelas, itu semua udah tersedia di market. Nah, yang kita lakukan itu kita mencoba untuk memodifikasi si mesin ini supaya nggak perlu energi besar. Terus kita juga bikin satu mesin namanya thermal mesin atau mesin thermal. Itu tuh kayak untuk ngebakar, intinya untuk ngebakar. Cuman dibikin sedemikian rupa ketika asap yang keluar itu udah nggak ada polusi, udah aman. Nah, jadi kita bikin tuh, kita kerjasama sama Udayana. Jadi yayasan kolaborasi sama Udayana yang membuat desainnya dan membuat mesinnya. Tapi gue kasih 3 kriteria ke Udayana. 1, kapasitasnya harus kecil, karena kan penduduk desa. Ya, jadi jumlah sampahnya tuh harus efektif nih. Nggak bisa yang mesin-mesin gede, nggak efektif. 1. Yang kedua, harus hemat energi. Kita nggak ada listrik. Listrik nggak ada nih. Colokan 3 pasnya nggak ada, dari 1 pas. Jadi benar-benar harus sederhana. Jadi hemat energi. Yang ketiga, harus bikin pakai spare part yang montir motor bisa beresin. Karena jauh dari jauh dari montir, jauh dari apapun rusak, gitu kan. Setidaknya kita punya spare part motor. Kita punya montir yang paham mengenai motor. Jadi mesin ini nggak boleh lebih kompleks dari motor, gitu. Jadi kalau ada kerusakan, ada apa-apa, kita nggak usah nunggu berbulan-bulan untuk nunggu spare part, atau kita nggak usah kirim ke Jawa, nggak usah kirim ke Bali. It's a waste kan. Nah, dan itu sudah berjalan. Berapa tahun? Gitu. Untuk sekarang itu masuk tahun kedua. Dan kemarin kan gue baru balik dari Anambas tuh. Dan alhamdulillah sih si skema yang kita bikin ini atau beberapa mesin yang kita introduce itu sudah di-picked up oleh beberapa kepala desa lain. Mereka minta sekarang, kita minta tolong dong bantuin desa kami gitu. Nah, sekarang kita baru mau ekspansi program ke beberapa desa lain. Gitu. Berarti full di sana sekarang karirnya? Well, kurang lebih lah ya. Maksudnya itu yang paling memakan waktu gue ya di situ sih. Masih ada goal yang harus dicapai? Banyak kali ya. Banyak banget. We barely scratch the surface. Baru baby ya. Kalau kita tuh kayak yayasan ini
umur 4 tahun anak kecil, sih gue gak punya anak soalnya merangkak udah belum sih? Balita. Udah merangkak belum? Udah mulai jalan jalan. sedikit-sedikit lah ya. So kita kalau untuk ukuran yayasan 4 tahun tuh merangkaknya belum kayaknya. Kayak we still belajar banyak lah. There's a lot of other objectives that we want. Kita juga sekarang sedang merencanakan untuk program sampai 2025 sebetulnya. It's a really aggressive program sampai 2025. Dan ya mudah-mudahan sih kalau misalkan 2025 apa yang kita sudah canangkan tercapai, the possibility untuk mengurangi sampah di Anambas yang akan berakhir di TPA atau berakhir di laut sampai dengan mungkin 80%. Wow. Atau mungkin 70 to 80%. Lumayan ya, long way. It's huge, tapi ya it's not really long. It's 2025, itu 3 tahun lagi. Iya. Stres juga sih. But yeah, we have to have ambitions. Kenapa tertarik di bidang lingkungan? Lagi-lagi kan karirnya udah oke. Udah banyak yang minang pasti ya. Sebenarnya sih kalau di bidang lingkungannya memang seperti tadi gue bilang kan, gue tuh terekspos dengan kecantikan negara kita ini ya, Indonesia ini. Like I said, I'm such a proud Indonesian. Jadi lingkungan iya, tapi aku juga ingin memajukan pariwisata juga gitu. Tapi pariwisata yang berkelanjutan, bukan mass tourism yang menghancurkan gitu. Nah, jadi ketika itu tuh selalu ada di belakang kepala gue. Dan aku tuh percaya kalau misalkan if you really believe in something, want something, kayak the universe will give it to you essentially. Dan ya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, gue tiba-tiba ditelepon gitu. So I was given this opportunity. Obviously karena aku udah passionate untuk memajukan itu dua hal tersebut, of course I welcome that gitu. Dan you say yes? Of course. Ya setelah 2 tahun ya, udah berjalan 2 tahun. Duitnya mana? Ada loh. Karena kan pasti you have salary lot gitu kan. You live all the time in big city. Sekarang lari ke kampung loh. Dealing with people. Next. Memang itu banyak miskonsepsi ya, misalnya atau salah pemahaman termasuk dari orang tua gue. Orang tua gue juga kan, kok jadi tukang sampah sih gitu kan. Setelah berkarir di World Bank and di UN bla 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 lah itu kan. Banyak sekali miskonsepsi kalau mengerjakan sesuatu yang fokusnya itu adalah lingkungan atau mungkin sosial, baik itu pendidikan, pengentasan kemiskinan, apapun itulah. Itu adalah volunteer atau charity, which is not right. I'm thinking about ya that kan? too, Memang banyak juga miskonsepsi kayak gitu. It's a profession. Professional. It's a profession. Okay. It's still a very high sought profession gitu. Dan seperti profesi-profesi lainnya yang membutuhkan professional skills dan juga high skills, you're well paid. Tetap, jadi bukan berarti karena lu melakukan hal-hal seperti ini lu nggak digaji atau lu cuman jadi volunteer doang gitu kan, atau lu udah kekayaan atau gitu. lu udah cuman charity doang. It doesn't mean that at all. Ini seperti hal lainnya, it's a profession and you are well compensated for what you do. Justru sekarang lu dituntut untuk kuliah atau sekolah atau memiliki education background yang spesifik untuk itu. Dan banyak sekali sekarang universitas-universitas ternama baik di Indonesia maupun di luar yang menawarkan sustainability as a core sekarang study. Udah jadi profesi udah jadi bukan hanya gitu. Bukan hanya manajer, bukan hanya IT, bukan hanya kedokteran, tapi itu juga satu. Bukan hanya banking misalkan. Karena itu jadi satu masalah dunia juga nantinya. Exactly. So, berarti penentasan sampah. Datang sebagai orang asing ke Anambas. How you dealing with the local? Very good question. Sebelum gue bahkan mencetuskan program apapun, bahkan sebelum gue memutuskan untuk kerja di sampah, karena kan fokusnya kita mau melakukan sesuatu untuk Anambas. Itu brief yang gue dapat, titik. Ya lu pikir deh sendiri, kita harus ngapain gitu. That's literally the job desk yang gue dapat. You figure it out. That's a very good question, karena gue walaupun dari Jakarta, orang Indonesia, tapi masih orang asing. Jadi ya salah satunya cara gue tinggal dan menjadi bagian dari mereka. Jadi selama 2 bulan gue tuh the first 2 months all I did,
dari satu desa ke desa lain. Keliling. Dan Anambas itu udah 255 pulau dan jauh-jauh. Jadi gue selama 2 bulan either hidup di rumah penduduk atau hidup di kapal, basically kapal nelayan selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu all I did itu cuman bertanya dan mendengarkan. That's it. Gue mau mencoba membuat solusi untuk masalah di tempat orang tanpa mengetahui tantangan yang mereka hadapi day to day. Like how? It doesn't make sense, no? Jadi kalau gue mau mencetus atau membuat satu solusi atau membuat satu program, well, gue harus tahu dulu nih di situ tuh tantangannya apa, kayak kenapa mereka berbuat sesuatu seperti itu gitu misalkan. Kenapa sih mereka buang sampah ke laut? Kenapa sih mereka bakar sampah? Kenapa sih gitu? So basically I just ask questions dan mendengarkan. Nah setelah gue tahu semuanya dan ternyata jawabannya pun ada di sana gitu. So yang gue lakuin sebetulnya cuman menyulam kearifan lokal yang mereka udah lakuin, yang kadang-kadang mereka lupa gitu. Dan gue juga mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan mencoba untuk menawarkan sebenarnya yang sudah ada di situ. Cuman kita diatur sedemikian rupa supaya dipaketin lah gitu. Berarti banyak perubahan yang lo lakuin selama 2 tahun. Untuk di beberapa desa yang kita sudah lakukan program, we can see the changes. Kayak gini deh, merubah perilaku manusia itu sangat sulit. Nah, how to change their mindset and the behavior itu yang menurut gue tantangan terbesar. Jadi memang dalam waktu kurun waktu yang sangat singkat itu memang sangat sulit. Tapi yang apa namanya, gue lumayan impressed dan juga kaget itu the changes were visible. Kayak misalnya, tapi kita juga it takes us 2 tahun itu untuk yang program ini ya. Cuman kan Yayasan Anambas itu sudah didirikan dari 2018, so almost 4 years. Tapi baru 2 tahun terakhir ini tuh bener-betul kayak grafiknya melonjak. So kita mencoba untuk menilik kembali, ternyata memang ada satu aktivitas yang kita perkenalkan yang sangat ngena ke mereka. Apa tuh? Waste bank, bank sampah. Oh. Jadi begitu kita introduce ini bank sampah ini, perubahan perilakunya tuh kayak langsung melonjak. Kayak sekarang gue bisa jamin deh kalah deh orang-orang dago pakar. Kayak mereka tuh sudah bisa memilah sampah dengan baik dan benar di tingkat rumah tangga. Langsung dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah udah dipilah filter, dengan baik dan benar. Dan tapi kan mereka bisa terus dijual ke kita. Nah kita juga memang ada pengepul lain, so it's not a charity, it's a business. Karena kita ada pengepul lain yang memberikan nilai lebih tinggi. Tapi kita transparan, kita bilang oke, sampah dari rumah kalian kita beli dengan harga sekian ya. Tapi nanti kalau lu ke ibu kota kabupaten, ya namanya Tarempa, kalian akan lihat harga sampah di sana tuh sekian, lebih tinggi, gitu. Kita transparan. You're most welcome untuk menjual langsung ke Tarempa, tapi jauh kan, gitu. Jadi tapi mereka punya pilihan itu, tapi akhirnya mereka lebih prefer jauh ngapain? Lagian juga kan skala mereka kecil-kecil, jadi mereka jual ke kita. Wow. And it works beautifully. Lu kalau kesana kayak pertama kali, I was shocked ya. Nah, tapi memang kita juga kan banyak orang yang bilang terus lu ngumpulin sampah jualan sampah doang, which is sebagian besar. Cuman dengan program yang yayasan berikan, kan kita punya mesin-mesin tuh yang tadi gue udah bilang kan, ada beberapa sampah yang kita olah, misalkan nih sampah plastik keras, kita cacah gitu kecil, botol kaca atau sampah-sampah kayak beling-beling, kita ancurin sampai kayak pasir. Lalu kita berikan pelatihan ke masyarakat dari si plastik cacah tersebut, dari si botol yang sudah jadi pasir, jadi batako. Alright. Untuk bahan bangunan. Nah, jadi itu semua dirunning sama masyarakat. The money goes straight to the community. Iya. Jadi betul-betul mereka sekarang bisa jualan batako yang dibikin dari sampah, plastik, gitu kan. Campuran sampah lah, nggak 100% sampah, tapi campuran sampah. Nah, yayasan juga berkomitmen, ini kan untuk men-trigger ya. Ini kan mereka juga tahap awal kan. Untuk men-trigger, yayasan berkomitmen seberapa banyak pun batako yang lu produce kita beli. Yayasan beli balik.
edukasi penting. Semua orang ngomong, lu harus ajarin tuh edukasi. I agree 100% penting. Tapi ketika gue di sana dan gue hanya tahu karena gue udah tinggal di sana 2 bulan. So I understand. Gue bilang education is important. I agree. Nah sekarang kalau misalkan mereka udah pada pinter-pinter nih ya, they do everything right. Dipilah dengan baik, ya, disimpan dengan baik. Terus mau diapain? Kalau lu nggak ada infrastrukturnya, lu kumpulin di satu tempat. Terus udah gitu gimana? Ya, tidak ada pembangunan next nggak ya. ada. Dan dengan satu hujan badai, itu semua turun lagi ke laut. Yes. Nggak ada kapal yang ngambil dari pemerintah daerahnya, because it's just too far and it's too expensive. Gitu. Jadi ya udah akhirnya kita mau nggak mau berkomitmen nggak cuman buat edukasi, tapi kita ada next stepnya gitu. So government helping you guys? Government is supporting. Tapi ya memang nggak bisa untuk urusan sampah jujur aja nggak ada satu instansi pun atau satu organisasi alone yang bisa memecahkan masalah sampah. It needs collaboration dari semua pihak. Nah, I deal with government a lot, so I understand juga limitasi yang mereka punya, ya. Dan semua pasti kan ngomongin anggaran, which is anggaran is just a small thing. Iya, memang betul. Cuman there's a lot more complications di government. So, gitu. Ini tuh dari semua bisnis ya, yang aku tahu gitu kan, semua tuh produce. Ternyata sampah juga bisnis ya. Gede banget. Oh, huge money to be made. Ya sama, tapi ya dengan skema yang kita mencoba introduce kan itu kan high risk ya. Maksudnya, nah, apa yang yayasan tawarkan ke pemerintah? Hubungan kita dengan pemerintah sangat dekat dan they're very supportive. Dan karena kita juga udah bilang ke pemerintah daerah, gini deh, let us do our thing. Biarkan kita mencoba sesuatu yang unconventional, yang di luar daripada yang biasa. Kalau gagal, we take the risk. Awalnya. Sampai sekarang, kalau sampai sekarang kita ini program pilot ini gagal, ya nggak apa-apa, kita yang ambil resikonya. You have nothing to lose. Tapi kalau ini ternyata dibilang sukses, come and join us. Lu punya APBD lu nggak dana yayasan atau anggaran yayasan nggak mungkin bisa menyamai APBD. It's massive. Alright. Budget kita kecil banget kan. Kita kan yayasan kecil ucu-ucu lah, unyu-unyu. So we can't match APBD. Dan kalau kita mau membuat perubahan di Anambas yang signifikan, kita perlu investasi besar. Yang gue dengar anak satu-satunya. Yap. How's your mom dealing with your career? Kemana? Kan orang Sunda itu kan harus ngumpul. Ya. I mean, harus ngumpul sama keluarga, harus bareng-bareng. Dirimu kemana-mana? My mom is doing kayak memang, tapi I'm very 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 lucky ya untuk memiliki seorang sosok ibu seperti my own mom. Dia kan, she's educated. Dia tuh orang pertama di keluarga kita yang dapat S1. No one else actually have S1 di angkatan nyokap gue ya. She's the first person ever from both sides of the family. Jadi untungnya dia memang very education minded. Open minded juga and ya. Quite open minded. Jadi dia juga udah tahu kalau orang kayak gue tuh nggak bisa dikekang di satu tempat gitu. So she understand that so much better. So tell us about orang kayak lu. I mean, I love traveling. I'm very I love exploring, just ketemu orang baru gitu kan. Dan secinta-cintanya gue, I mean, gue ngerasa sih kayak the only way I can grow itu harus bisa untuk melihat budaya orang lain. I need to understand orang yang beda sama gue. Tapi di satu pihak pun I need to maksudnya I need to feel I can be also accepted in different areas. Gini, di Indonesia itu kan gue triple minority. Ya, I'm a triple minority. Gue keturunan Chinese, I'm Chinese, non-Muslim, and part of the LGBT community. Ya kan? That's huge. Yes.
living in the biggest Muslim population in the world. Yep. Gitu ya. Jadi di Indonesia I'm a triple minority. Dan walaupun I cannot think of myself as other than Indonesian. I'm such a proud Indonesian. Okay. Sebagian besar karir gue dihabiskan untuk pembangunan negara ini di berbagai pihak, di berbagai sektor, baik itu pengentasan kemiskinannya, baik itu kesehatan ibu hamil dan anak bayi, gitu kan, di daerah-daerah terpencil sampai sekarang environmental issues and social issues. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada masa di mana kayak I've done all this, tapi gue merasa di Indonesia, di negara gue sendiri nih, I'm considered less than human, right? Nah, which is nggak setiap saat, times are changing, ya. Tapi gue merasa dengan adanya resistensi, baik itu karena gue Chinese, ya waktu tahun 98 gue didrak karena gue Chinese. Something that I cannot do anything about. Like I was born as a Chinese person. So discrimination against Chinese. Oke, gue alami, fine. Terus juga the whole non-Muslim thing, ya kan? Itu juga pernah menjadi isu untuk agama. And then on top of that, I'm also part of the LGBT community yang dianggap I'm less than human, gitu kan? Not considered like manusia sejati gitu. Capek sih, ya. Nggak bisa dipungkiri capek. So of course part of the reason gue juga sering traveling atau apa is to feel that I'm actually enough. I'm actually accepted. Kayak di tempat-tempat lain, that those things do not matter, gitu kan. So itu membuat gue kayak refresh lagi, so give me. But even with semua diskriminasi yang pernah gue laluin dan lain-lain, it doesn't change how much I love this country. So but the supporter is from your family ya? Ya, jadi my family itu gini deh, maksudnya it's a long process kan ya, it's a long process. They're supportive, absolutely. They're accepted, yes. Tapi mereka juga lebih ke tolerated sih. Kayak misalkan, tapi sekarang mereka understand fully. Like they understand. Isunya kan gue anak satu-satunya kan ya. I'm a single child from a Chinese family. Dan yang bikin lebih spekta lagi tuh my dad is the only son from a Chinese family. Dia punya dua adik kakak cewek gitu kan. So the family name dies with me. Tapi ya untuk sekarang sih they fully support, they fully understand. Dan jujurnya gue juga again very fortunate because of my work and things like that. Gue nggak pernah sekalipun di professional life I have to hide myself. Okay. And that's very rare. I see di that. Indonesia. Apalagi gue nggak pernah. I never hide myself even at work. Dan I work in very konservatif companies like the World Bank yang kayak gitu kan. Jadi but I never have to hide. Nah, yang membuat gue ngerasa kenapa sih gue berani buka diri gitu ya. Kenapa I'm very open with who I am. Karena gue percaya representation matters. So, balik lagi. Kalau tadi mama, sekarang papa. Ya. Tadi gue nggak nyinggung lu China, sekarang akhirnya lu buka. Most of China urusin balik bisnis gue. Ya. Papa begitu nggak? Enggak sih, bukan karena dia tidak mau, karena dia tidak bisa. Jadi memang waktu gue kuliah, I mean growing up ya, I'm always like living very comfortably ya. Gue bukan yang kaya raya enggak, tapi juga very comfortable lah. Maksudnya gue bisa keluar, gue nggak harus bisa dibiayain segala macam. Midway through that, keluarga gue kena financial crisis, which is my dad lose everything. Like everything. Kalau lu nggak cerita nggak ada yang tahu ya. Ya sampai bener-bener semuanya tuh semuanya ya. Gue bilang kayak yang satu-satunya hal yang bisa terselamatkan, yang gue suruh selamatkan itu adalah rumah. That's it. Semua jual, termasuk my college fund.
dan termasuk biaya hidup gue di Malaysia segala macam. So itu tuh kejadiannya halfway ya. Gue udah setahun ya. Jadi ya udah akhirnya gue harus ngambil keputusan. Either gue balik ke Indo karena bonyok gue udah nggak bisa, benar-benar nggak bisa mensupport gue di sana, atau gue balik ke Malaysia and just figure it out. Jadi gue sempat hitung-hitungan, gue punya dengan sisa duit gue di Malaysia itu di bank, I can live for 1 month, 1 bulan, that's it. Dan gue udah punya tiket balik gitu kan. Jadi gue bilang ke nyokap gue, gini deh, give me 1 month, ya. Kalau gue nggak bisa, ya udah gue balik gitu kan. What I have to lose. Ya udah dalam waktu 1 bulan, and then 1 month turn to 3 months, 3 months turns to a year turns to 3 years, and I completed everything. Ya I just hustle, ya udah gue kerja apa aja gitu, gue kerja serampangan segala macam, everything. Dan masalahnya kalau lu punya visa student di Malaysia itu lu nggak boleh kerja sebetulnya. Pagi gue kuliah nih, terus malamnya gue jadi pelayan, terus gue sempat kerja di panti pijat kayak in a spa, bukan panti pijat, it's a spa. So I work in a spa at night. Terus gue I was a waiter, pokoknya I just hustle. Dan ya semua ya under the table sih, kan gue visa student gue nggak boleh kan. And you so I was survive. under the table. Wow. More than survive, I had fun. It was fun. It was. Dan sampai detik ini bokap gue masih merasa bersalah. Cuman gue bilang sih, I repeatedly it's like, listen, kalau itu nggak kejadian, I wouldn't be where I am right now. Jer, wow, ini belum tahu loh gue. It's a lot, I know. Gue juga wow. Oke, jadi setiap orang punya perjuangannya. Ini perjuangan seorang Jerry, ya nggak sih? Merasa udah di atas belum sekarang? No. Definitely not. I mean, tapi memang gue tuh bukan tipe orang yang apa ya? Let me rephrase that. Beda definisi di atas itu apa? Gitu kan? Kalau definisi di atas buat gue, basically, have I created enough changes and impact untuk tempat yang gue tinggalin, ya baik itu di Indonesia atau apa? Definitely not. I think gue masih merasa you need more. I need more. Gue masih merasa kayak I can do a lot more untuk membuat dampak yang lebih signifikan, baik itu dari sisi lingkungan atau dari sisi manapun. Jujur ya, ini bukan karena gue di podcast dan sok-sok ya, enggak loh. Karena gue memang my measurement atau ukuran buat be on the top or success is not material things. You say it yourself, right? Like benar-benar gue nggak begitu. So that's not what I chase. Tapi kalau kita ngomongin dari standar yang gue terapkan untuk diri gue sendiri, which is have I made enough impact, masih jauh. Gue masih banyak yang perlu capai. Pesan terakhir buat anak muda yang lagi struggling. Pasti aja sih ada ya. Kita nggak mungkin di atas terus. Kita selalu di bawah. Ada peribahasa kan, life is a roller coaster kan, itu seperti roller coaster di atas bawah. Tapi yang gue tangkap dari peribahasa life is a roller coaster, that it's fun. Ketika masa-masa gue lagi kata orang masa-masa hitam itu ya, maksudnya kan gue jatuh segala macam, I see that as a new adventure. So I jadi gue perlakukan itu sebagai adventure baru gitu kan. Jadi pelayan gue belajar aja ya. It's something that you shouldn't be ashamed of. Itu is just a new adventure. And then like any other adventures, you made it through. Jadi ya mau seperti apapun, sedih boleh ya. Jangan kelamaan. Tapi ya udah, treat it as an adventure and then use it at your advantage and you'll come out on the other side. Yes, Marcelinus Jerry Winata, thank you so much. Thank you udah diundang.